Baiklah, selamat pagi seluruh peserta Zoom Meeting SMP Budi Mulia. Yang saya hormati Bapak Yohanes Sigit Untoro selaku Kepala SMP Budi Mulia. Yang saya hormati Bapak Sugianto Limbong selaku Waka Kurikulum SMP Budi Mulia. Yang saya hormati Ibu Katarina Dewi Lupitasari selaku Waka Kesiswaan SMP Budi Mulia. Serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Budi Mulia. Yang terkasih dan selalu saya banggakan putra-putri SMP Budi Mulia Mangga Besar. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita akan melaksanakan agenda sekolah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Wali Kelas. Hari ini kita ada beberapa agenda kegiatan. Yang pertama adalah agenda kegiatan untuk ibadat bulan Maret untuk mempersiapkan PPS ataupun PAS. Dan nanti akan dilanjutkan agenda kegiatan yang kedua, yaitu adalah untuk pengantar penjelasan mengenai APP yang akan dilaksanakan di sekolah SMP Budi Mulia. Yang ketiga, yaitu nanti adalah pemaparan visi dan misi calon ketua OSIS SMP Budi Mulia tahun 2022. Dan agenda yang keempat adalah pengarahan untuk pelaksanaan PTS kelas 7 dan 8 serta PAS untuk kelas 9 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sugianto Limbong. Mengingat untuk semua acara kegiatan kita pada hari ini merupakan rangkaian acara yang sangat penting, mohon untuk seluruh peserta, baik yang berada di kelas masing-masing, yang berada di aula, ataupun yang mengikuti semuanya secara online, dapat mengikuti pelaksanaan dari awal sampai dengan akhir sehingga tidak tertinggal informasi apapun. Sehingga semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dapat diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan memasuki agenda kita yang pertama, yaitu ibadat yang akan dipimpin oleh Ibu Mesrawati Simbolon dan juga dari kelas 8B yang menjadi petugas untuk hari ini. Kepada Ibu Mesrawati Simbolon, kami persilahkan untuk memimpin ibadat kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Septi. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak, baik yang berada di rumah maupun yang berada di sekolah dan yang bergabung langsung di aula. Pagi hari ini kita akan memulai ibadat pagi kita seperti yang sudah dikasih tahu oleh Pak Septi. Ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Sebelum kita melanjutkan ke agenda berikutnya, mari kita ambil sikap yang baik. Kita mohon berkat Tuhan agar kita dapat melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari ini dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Pak Septi, sudah? Oke, kita mulai Bapak Ibu dan anak-anak, kita mulai dengan lagu pembukaan.
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Allah Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta kasih-Nya selalu menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap berkat dan kasih yang boleh kami terima. Khususnya pada hari ini, Engkau mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, kami dapat bertemu langsung di sekolah, maupun kami yang mengikuti ibadat hari ini dari rumah. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati ibadat kami ini, agar dapat berjalan dengan lancar. Engkau berkati juga sarana yang kami gunakan, laptop, HP, dan wifi kami. Tuhan, kami akan memulai ibadat kami ini, hadirlah di tengah-tengah kami, dan berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat mengikuti ibadat ini dengan baik. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari kitab Yeskiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarkanlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga yang mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi firman Tuhan dengan lagu antar bacaan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir
harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, hari ini Injil Tuhan ini bagi saya khususnya sangat menyentuh. Apalagi dengan kata-kata Tuhan membunuh. Selama ini di benak saya, kalau ada kata-kata membunuh, yang ada di hadapan atau di dalam pikiran saya itu adalah orang yang terbunuh baik dengan pisau atau bunuh diri, keluar darah. Begitu ya. Saya tidak tahu bagaimana di benak teman-teman, anak-anakku, siswa-siswi SMP Budi Mulia. Ternyata setelah saya merenungkan, membaca kembali, ternyata membunuh ini bukan hanya membunuh orangnya, tetapi bisa juga membunuh pikiran. Ya, mungkin dari perkataan saya bisa membunuh teman-teman. Bisa membunuh dalam arti bukan membunuh harus kamu mengeluarkan darah. Kemudian maaf kamu mati dikubur, bukan. Tapi membunuh dengan perkataan saya, contoh misalnya, kalau kamu tidak kerjakan, saya berikan nilai 0. Nah, ternyata itu sudah membunuh karakter. Saya sudah membunuh pikiran kamu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kata-kata membunuh hari ini bagi saya khususnya amat sangat menyentuh, membunuh. Ternyata membunuh yang ada di pikiran saya selama ini bukan hanya membunuh dengan pisau atau dengan pedang atau dengan apapun kemudian mengeluarkan darah. Tidak. Ternyata hari ini membunuh ini pun membunuh karakter. Mungkin saya sebagai seorang guru punya otoriter saya dengan nilai. Nah, saya bisa bilang begini, hari ini harus selesai jam 5 sore. Kalau enggak selesai, saya tidak akan terima. Dan kamu dapat nilai 0. Otomatis itu akan menjadi kepikiran bagi kamu. Nah, saya sudah membunuh karaktermu. Mungkin ada yang bersedih dengan perkataan saya, mungkin ada yang menangis. Karena saya tidak bertanya terlebih dahulu apa yang terjadi. Nah, jadi saya sudah membunuh kamu. Ya, jadi teman-teman mulai hari ini dengan membaca firman hari ini, saya sedikit koreksi diri. Jadi apa yang keluar dari mulut saya ternyata bisa membunuh orang lain. Bisa membunuh khususnya anak-anak saya di SMP Budi Mulia. Dan ada juga pepatah mungkin di bahasa Indonesia mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Ya, saya juga sering mendengar misalnya anak-anak SMP bilang, maaf, apa sih lunjing? Nah, itu membunuh karakter teman. Berarti kamu panggil teman munjing, berarti yang memanggil juga sama.
Ya. Nah, lalu ada kata-kata dasar bego lu. Nah, itu juga sudah membunuh temanmu. Ya, jadi hari ini semoga dengan kita membaca firman Tuhan hari ini di kitab Perjanjian Lama juga kan Tuhan membilang jangan membunuh. Ya, tapi membunuh zaman sekarang ini bukan harus membunuh dengan mengeluarkan darah, tapi melalui perkataan pun kita bisa membunuh. Nah, kemudian teman-teman, di sini juga saya tersentil dengan persembahan. Jadi Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan yang kamu berikan ke gereja atau seberapa besar persembahan yang kamu berikan jika kita ada ibadat seperti ini. Di sini Tuhan mengatakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Tuhan tidak bilang berapa besar persembahan yang kau berikan untuk membantu saudaramu, nah begitulah nanti berkat yang kau terima dari Tuhan. Tidak. Tetapi jika engkau teringat akan suatu perkataan atau suatu pertengkaran dengan saudaramu, sewaktu engkau memberikan persembahan, pergilah berdamai terlebih dahulu. Pergilah berdamai terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak, mungkin kalau saya boleh sedikit bersaksi, ya, saya bersaksi ini kejadian benar hari Minggu kemarin. Hari Minggu kebetulan saya bergereja di Bekasi, kemudian kami gereja bersama berempat berkeluarga, saya, suami, 2 anak saya. Nah, kemudian tiap hari Minggu saya memberikan persembahan kepada anak-anak saya. Ini persembahan. Persembahannya tidak banyak. Persembahan satu orang itu nggak lebih dari 10.000, nggak nyampe malah. Ya, jadi satu orang kasih persembahan. Kadang-kadang saya mungkin karena kadang-kadang duit saya nggak ada. Ya, maaf duitnya nggak ada. Tapi itulah kadang-kadang ada. Tapi untuk Tuhan tidak ada. Tapi untuk makan bakso ada. Nah, kadang saya nggak persembahan. Nah, anak-anak saya nyentil, mama nggak persembahan, mama nggak punya uang. Hati-hati loh mama, uang dalam dompetmu nanti hilang. Oh, saya bener ya. Kadang uang kalau gini, kalau berpikir ngasih persembahan 50.000, kebanyakan. Ya, persembahan itu cukup 10.000, paling banyak 20.000. Kalau 50.000 untuk Tuhan, kebanyakan. Nah, mau nggak mau, karena anak sudah ngomong demikian, saya disentil. Mungkin perkataan anak saya itu hanya gurauan anak kecil. Tapi mungkin Tuhan lewat mulut anak saya menyentil saya. Hati-hati, uang dalam dompetmu nanti hilang, katanya. Ya, uang dalam dompetmu hilang. Mau nggak mau, duit yang berapa dalam dompet tadi saya masukin ke persembahan. Nah, 1. Kemudian yang cewek bilang begini, kan tadinya mau pergi gereja, biasa kalau anak cewek itu agak berantem-berantem sama orang tuanya kalau mau pergi ke gereja. Ntar dulu. Kalau sama saya nggak boleh, ntar dulu itu nggak boleh. Bagi saya kalau ke gereja itu, kalau bisa duduk di gereja itu 5 menit sebelum dimulai. Saya paling tidak suka kalau sudah mulai kita datang. Saya tuh paling marah begitu tuh. Makanya kalau mandi cepat-cepat, kalau sarapan cepat-cepat, ngomel sepanjang jalan. Nah, kata Tuhan tadi gimana? Berdamai terlebih dahulu. Baru saya memberikan persembahan itu. Nah, kebetulan hari Minggu kemarin kami cepat, 8:30 sudah jalan ke gereja. Karena dari rumah ke gereja kalau tidak macet memakan waktu 15 menit. Tapi kalau macet bisa sampai setengah jam. Nah, kebetulan anak saya yang perempuan itu sedikit rewel sama bapaknya. Lalu pas kasih persembahan, bapaknya bilang begini, emang kan digandeng tuh. Jangan gandeng, kita kan musuhan.
Bapak kan ngajak berantem saya tiap hari. Nah, sewaktu memasukkan persembahan, bapaknya bilang begini, jangan kamu kasih persembahanmu ke dalam kotak persembahan itu kalau kamu belum berdamai dengan bapakmu. Apaan sih? Bawa-bawa firman Tuhan, pendeta aja enggak gitu ya, pastor aja enggak gitu. Nah, tapi dengan perkataan bapaknya bahwa kita memberikan persembahan itu jangan ada sakit hati, jangan ada dendam terhadap saudara kita, saudara terlebih dahulu. Karena kan kalau di rumah itu pastilah kamu ada berantem sama adikmu, berantem ngelawan sama orang tua. Nah, bagi kamu teman-teman, anak-anakku kelas 7, 8, 9, kalau kamu ke gereja hari Minggu, jangan membawa dendam ke gereja. Maafkan, berdamai dulu dengan teman-temanmu, berdamai dulu dengan saudaramu, barulah kamu datang ke gereja memberikan persembahan. Karena Tuhan mengatakan, kalau kamu teringat dengan saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan segeralah berdamai dengan lawanmu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, hari ini Tuhan sangat memberikan Injil yang sangat keras. Yang pertama tadi, jangan membunuh. Ya, membunuh bukan arti membunuh dengan pisau, tapi membunuh dengan mulut, membunuh karakter. Kemudian mengenai persembahan. Tuhan tidak melihat berapa besar persembahan yang engkau berikan setiap hari Minggu, setiap ada ibadat kepada gereja. Tetapi sebelum kita memberi perdamaian, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdamai dulu terhadap saudara kita, terhadap teman kita. Ya, jadi katanya tadi sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu lunas. Hutang di sini bukan berarti hutang berupa duit, tapi hutang berdamai kepada saudara, hutang janji. Ya, mungkin kamu juga pernah mendengar janji adalah hutang yang harus dibayar. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan. Sadar akan tugas untuk tidak menghakimi, melainkan untuk menaruh cinta kasih, maka mari kita panjatkan doa bersama kepada Tuhan. Bagi Sri Paus dan para uskup, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus dan para uskup dengan cinta kasih-Nya, agar jangan bertindak keras dan kejam, tetapi seperti Yesus, sendiri lemah lembut tetapi tegas. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin dengan cahaya cinta kasih-Nya, agar mampu mengarahkan pembangunan kepada masyarakat adil, makmur, dan merata. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami, Tuhan. Bagi para korban bencana alam dan kecelakaan lalu lintas, semoga penderitaan mereka yang tertimpa bencana alam atau menjadi korban lalu lintas mendorong kita untuk bertingkah laku baik terhadap sesama. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami, Tuhan. Bagi kelas 9 yang akan mengikuti ujian penilaian akhir tahun dan ujian sekolah, dan kelas 7 dan 8 yang akan mengikuti ujian PTS, semoga mereka diberikan kekuatan dan kepintaran saat melaksanakan ujian agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang mereka harapkan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami, Tuhan. Bagi orang tua dan Bapak Ibu guru, semoga Tuhan melancarkan setiap pekerjaan yang mereka lakukan dan senantiasa memiliki kita, semoga mereka selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami, Tuhan. Allah Bapa di surga, sekalipun kami sering harus menyabarkan diri, namun kami percaya bahwa Engkau memperhatikan kami semua, umat beriman. Sebab hal itu telah Engkau laksanakan pula terhadap Yesus Putramu yang sepanjang hari, sepanjang masa,
kami mohon doa restunya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, mari segala doa permohonan kita mohonkan kepada Tuhan, dan kita satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri kepada kita sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita akhiri ibadat kita pagi hari ini dengan doa penutup. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah selesai melaksanakan ibadat pagi hari ini. Berkati apa yang sudah kami dengarkan pagi hari ini melalui firman-Mu, dan Tuhan, kami mohon berkati juga kegiatan kami sepanjang hari ini, khususnya persiapan kami untuk mengikuti penilaian akhir tahun buat kelas 9 dan penilaian tengah semester buat kelas 8 dan 7. Dan kami mohon juga Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu jangan membunuh, Tuhan ajar kami untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mempunyai semangat, memberikan semangat dan motivasi kepada anak didik kami dan kepada teman-teman kami semua. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dan orang-orang yang kita jumpai sepanjang hari ini diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup ibadat kita dengan lagu penutup. Yang ada di sekolah ikut bernyanyi bersama ya.
hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baiklah. Terima kasih banyak kepada Ibu Mesrawati Simbolon yang sudah memimpin ibadat kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman kelas 8B yang sudah membantu untuk kelancaran sebagai petugas untuk ibadat di pagi hari ini. Kita berikan reaction untuk teman-teman yang ada di rumah, kita berikan reaction hati ya pada hari ini melalui Ibu Mesra dan juga teman-teman kelas 8B. Tuhan tentunya mengatuk hati kita masing-masing ya. Tuhan selalu memberikan motivasi, Tuhan selalu untuk agar kita itu bisa introspeksi diri, khususnya tadi apa yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ibu Mesrawati ya, bahwa jangan membunuh. Dalam artian membunuh bukan hanya keluar darah gitu kan tadi seperti itu yang disampaikan, tetapi jangan sampai kita juga membunuh karakter setiap orang. Tentunya kita memiliki mulut, kita jaga dengan baik, kita tentunya bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk orang lain yang ada di kehidupan kita. Kita tentunya hanya sebagai manusia biasa yang pasti kesalahan-kesalahan selalu ada kita lakukan, tetapi dengan kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan untuk kita selalu dapat bertobat. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan memasuki agenda kita yang kedua, yaitu nanti akan disampaikan pengantar ataupun penjelasan mengenai APP. Apa itu APP ya? Aksi Puasa Pembangunan. Itu yang biasa digalakan oleh gereja-gereja, khususnya dalam rangka untuk ya kita nanti menyambut Paskah ya. Untuk penjelasan dan juga pengarahan aksi puasa pembangunan tahun 2022 di SMP Budi Mulia akan disampaikan oleh Ibu Vero. Kepada Ibu Vero kami persilahkan. Terima kasih Pak Septi atas waktu yang diberikan. Puji syukur kita sudah mengikuti ibadat pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini, ya, izinkanlah Ibu mau menyampaikan sesuatu berhubungan dengan masa Prapaskah. Selamat pagi Bapak Ibu dan anakku semuanya, baik yang berada di rumah, di kelas, maupun yang berada di aula. Mulai tanggal 2 Maret kemarin, gereja sudah memasuki namanya masa Prapaskah. Jadi sebelum merayakan Paskah atau hari kebangkitan Yesus, gereja mengajak umat untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati di masa Prapaskah. Tema Prapaskah tahun ini yang ditetapkan oleh Keuskupan Agung Jakarta ialah semakin mengasihi, semakin peduli, dan menjadi saksi. Semakin mengasihi, semakin peduli, dan menjadi saksi. Adapun tujuan dari tema ini adalah satu, agar kita manusia bertobat
dan rajin berbuat baik. Jadi pertobatan itu dibuktikan dengan rajin berbuat baik. Karena Tuhan juga suka berbuat baik. Kedua, sebagai tanda syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sampai hari ini. Sekalipun banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai saat ini. Selain itu, kita perlu bertobat dan menyadari bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah manusia yang sangat berharga. Kita diciptakan secitra dengannya. Kita berharga, bermartabat. Kedua, manusia itu berasal dari abu. Dan suatu saat akan kembali menjadi abu, dijelaskan dalam kitab Kejadian. Jadi kita ini adalah manusia yang rapuh, namun dipanggil oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, agar hidup kita semakin bermartabat, semakin berharga. Bapak, Ibu, dan anakku yang terkasih, bagaimana cara contoh tindakan pertobatan di SMP. Ya, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, tetapi antara lain dengan cara mengasihi orang lain, keluarga, sesama kita, diri sendiri pun perlu kita kasihi, perlu kita kasih perhatian. Dengan cara apa? Ya, dengan sapaan tadi. Boleh dengan sapaan, dengan cara mendoakannya. Ya, karena dengan kata-kata yang kita ucapkan baik dapat membawa berkat bagi orang lain, dapat juga membawa berkat bagi kita. Bukan sebaliknya, mulut kita adalah harimau kita, bukan. Nah, kemudian kedua, dengan cara peduli. Di masa pandemi ini banyak manusia, khususnya pelajar, ya, tidak peduli dengan masa depannya. Megang HP terus. Mau belajar nggak menarik, nggak semangat. Nah, mari kita sekarang bertobat. Kita peduli dengan masa depan kita, dengan rajin belajar, taati peraturan masa PJJ ataupun PTN. Apalagi ini mau menghadapi PTS. Kerjakan tugas-tugas yang belum tertunda. Berapa kali Bapak Ibu guru mengingatkan anak-anak untuk membereskan tugas-tugas yang belum tertunda. Sudah lama sekali berulang-ulang terus di grup maupun di kelas. Itulah tanda kepedulian kita, ya, kepada diri kita dan juga kepada masa depan kita. Jadi sekarang tadi Bu Mesra bilang, ayo bermusuhan dengan HP sebentar. HP kita itu memang teman, tetapi dia adalah pembunuh apabila kita dikuasai oleh dia. Tetapi dia adalah teman penolong kita bila kita bisa menguasai dia. Nah, maka marilah kita bertobat, kita memperbaiki diri masing-masing. Ya, ibu juga perlu memperbaiki diri ibu. Ibu juga belum menjadi orang yang benar. Jadi sama-sama kita bertobat, memperbaiki diri kita, khususnya terlebih-lebih di masa prapaskah ini. Nah, kemudian menjadi saksi berarti menjadi pelaku kebaikan itu sendiri. Dengan cara apa? Juga kita dengan cara menyisihkan sebagian dari uang saku kita untuk kita bagikan kepada teman-teman kita yang hidupnya lebih susah, lebih menderita dari kita. Dan tanda kepedulian kita itu nanti sekarang sudah ada kotak APP di kelas masing-masing, silakan. Silakan, berapa mau kalian berikan? Tanya hatimu. Enggak usah lihat orang lain, tanya hatimu. Berapa mau kamu sumbangkan setiap hari? Mau 500 rupiah, mau 1.000 rupiah, atau kayak enggak tega ya 500 rupiah walaupun itu berharga. Ya mungkin 2 hari sekali aku kasih 1.000, aku mau kasih 2.000, mau aku kasih 5.000, silakan. Tuhan melihat hati kita. Kalau kita kasih banyak pun, kalau kita bersungut-sungut tadi, apa kata Tuhan tadi dalam Injil? Berdamailah dahulu. Berdamailah dulu dengan hati, baru
berikan, baru itu didengarkan oleh Tuhan. Jadi inilah yang perlu kita lakukan. Kemudian untuk tugas selama Prapaskah ini, aduh Bu, tugas lagi. Tapi tugasnya tidak susah, tetapi ini untuk direnungkan, tapi dilakukan juga. Untuk kelas 7 adalah mencari satu tokoh kemanusiaan yang dapat memotivasi dirinya sehingga memberikan dia semangat untuk menjadi lebih baik. Siapa tokoh kemanusiaan yang mau dia pilih? Lalu itu kamu baca dulu, lalu apa yang kamu senangin, kagumi dari perjuangan tokoh itu diungkapkan dalam video. Nah, itu kelas 7. Sedangkan kelas 8 dan kelas 9 itu memvideokan tindakan kasih dan kepedulian kamu terhadap orang-orang yang mencintai kamu dan orang-orang yang kamu cintai yang terdekat, yaitu di tengah keluarga. Apa yang bisa kamu lakukan? Divideokan. Misalnya rajin belajar, atau kamu mendampingi adikmu belajar, atau kamu ngepel di rumah membantu kesibukan mama, atau nyuci piring. Salah satu saja, pilih tanda kepedulian, ya, tanda kasih kepada orang tua di rumah. Ya, divideokan juga itu. Jadi ini kan masa Prapaskah ini tanggal 2 Maret sampai tanggal 15 April udah Jumat Agung, ya. Tetapi kembali lagi untuk APP itu waktunya sampai tanggal 31 Maret saja. Di situ terakhir ya dikumpulkan. Nah, oke, baik anak-anak, kenapa kita berbuat kebaikan? Tadi saya udah bilang, Yesus itu sumber kebaikan. Dia selalu berbuat baik. Maka kita, manusia yang dikasihi pun diminta seperti itu. Bahkan Yesus pernah mengaku dirinya, menganggap dirinya seperti orang yang sangat lemah. Dalam Matius 25-40, ayat 40 dikatakan, yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Ya, tadi dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan memperoleh kemurahan. Kalau Allah sudah murah hati, memberikan berkat, nggak bisa dihitung anak-anak, luar biasa, di luar jangkauan. Maka marilah kita selalu berusaha berbuat baik dimanapun bisa. Ya, Allah pernah berfirman, siapa yang mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi sesamanya. Semoga di masa Prapaskah ini keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan semakin dikuatkan, dimampukan untuk berbuat kebaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Vero yang sudah memberikan pengantar ataupun penjelasan mengenai kegiatan nanti APP yang akan dilaksanakan di SMP Budi Mulia. Seperti yang sudah disampaikan ya teman-teman semuanya, khususnya untuk yang PTM, itu tadi teman-teman kelas sudah mengambil kotak-kotak APP di mana di situ nanti untuk setiap harinya silahkan teman-teman semuanya untuk dapat mengisi sesuai dengan kerelaan kalian masing-masing. Mau 1.000, 2.000, 5.000, dan lain sebagainya, silahkan. Yang penting kita sudah berdamai dan juga kita menyerahkan itu semuanya dengan ketulusan hati. Kita akan memasuki acara kita yang ketiga, yaitu adalah penyampaian visi misi untuk para calon ketua OSIS Masa Bakti 2022. Siapa saja untuk yang menjadi calon ketua OSIS, silakan kami persilahkan kepada 3 kandidat untuk bisa maju ke depan dan nanti menyampaikan visi misi yang akan disampaikan. Kepada yang terkasih 3 kandidat calon ketua OSIS SMP Budi Mulia tahun 2022, kami persilahkan. Boleh deh kita berikan aplaus. Ya, yang ada di aula, yang ada di kelas, ataupun yang ada virtual, silahkan bisa memberikan aplaus kepada 3 teman-teman kita yang hebat ini. Silahkan
Boleh untuk disampaikan visi dan misinya, disampaikan juga ya nanti untuk nomor urutnya berapa. Ya, terima kasih. Baiklah. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman sekalian. Saya Marsla Justin dari kelas 8C dengan nomor urut 1. Saya di sini hendak menyampaikan visi misi saya menjadi Ketua OSIS. Visi saya menjadikan OSIS organisasi yang disenangi siswa dengan event yang asik serta unik, sehingga menarik minat siswa untuk bergabung dan tentunya menjadikan siswa berwawasan luas serta berkarakter. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada pula misi yang akan saya utarakan, yaitu membuat event yang mampu menarik minat siswa untuk mengekspresikan bakat, mengembangkan kreativitas dan minat baca siswa, serta melakukan pengembangan dan peningkatan program kerja OSIS angkatan sebelumnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua, serta teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Natali dari kelas 8A. Saya adalah calon Ketua OSIS nomor urut kedua. Izinkan saya untuk menyampaikan visi misi saya. Visi saya ingin menjadikan OSIS, siswa-siswi, dan SMP Budi Mulia menjadi lebih disiplin, aktif dalam berbagai kegiatan, dan memiliki kepribadian yang baik, serta menciptakan suasana sekolah yang nyaman, dan juga saya ingin memajukan nama sekolah dengan OSIS lainnya. Misi saya untuk mengajak siswa-siswa SMP Budi Mulia mengikuti lomba akademi dan non-akademi, mengajak siswa-siswa SMP Budi Mulia untuk menjaga ketentraman suasana sekolah, terlibat aktif dalam sekolah maupun di luar sekolah dengan kegiatan yang positif. Melaksanakan kegiatan yang membantu mengembangkan bakat dan kreativitas siswa-siswi SMP Budi Mulia. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Budi Mulia, yaitu Bapak Yohanes Sigit Untoro, dan yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Budi Mulia, yaitu Bu Catarina Dewi Lupitasari, serta seluruh guru-guru SMP Budi Mulia dan siswa dan siswi yang saya hormati. Mohon izin, saya akan memperkenalkan diri saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ken Carson Morgan, saya dari kelas 8C. Di sini saya menjadi calon ketua OSIS SMP Budi Mulia dengan umur urut 3 pada tahun 2022. Tentu sebagai calon ketua OSIS, saya pastinya mempunyai visi dan misi. Langsung saja kita ke intinya ya. Visi saya adalah membentuk karakter murid-murid dan anggota OSIS agar lebih berani dan jujur, serta mengembangkan jiwa percaya diri dan menjadikan murid-murid SMP Budi Mulia lebih memiliki jiwa kepemimpinan yang berguna untuk generasi OSIS selanjutnya maupun masa depan, serta membuat siswa dan siswa SMP Budi Mulia lebih berani untuk menyampaikan gagasan dan wawasannya kepada guru-guru maupun orang-orang, agar lebih berguna dan tidak terbuang sia-sia karena kalah dari rasa takut untuk berpendapat. Jika ada visi, tentu saya harus ada misi. Langsung saja, misi saya adalah mengembangkan ide-ide dari para siswa dan siswi maupun anggota OSIS agar lebih berguna untuk kegiatan lomba maupun acara di sekolah, dan menyiapkan banyak lebih acara dengan sekolah luar maupun acara untuk dalam sekolah, agar mendapatkan pengalaman yang seru dan berguna, serta menjadikan sekolah Budi Mulia lebih dikenal lagi di luar kota maupun di dalam kota. Sekian pembacaan visi dan misi dari saya. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Budi Mulia, jaya, jaya, jaya. Oke, Budi Mulia. Pak, itu Bapak ke-mute. Pak Septi. Kok di tempat saya nggak dengar, Mas Septi?
Pak Septi masih di mute, Pak. Bapak kamu Ya, sabar aja, sabar. Oke, terima kasih. Sorry ya, tadi saya pakai mikrofon yang ada di aula, ternyata suaranya nggak nyampe di situ. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah dipaparkan untuk visi misi dari calon Ketua OSIS SMP Budi Mulia tahun 2022. Tadi nomor urut 1 yaitu Marcella Justin dari kelas 8C. Nomor urut 2 yaitu Gabriel Natali dari kelas 8A. Dan nomor urut 3 adalah Ken Carson Morgan dari kelas 8C. Untuk selanjutnya nanti pemilihan ketua OSIS akan dilaksanakan pada hari Senin setelah teman-teman semuanya melaksanakan PTS dan PAS. Untuk pemilihan calon ketua OSIS itu nanti secara online saya akan memberikan link kepada teman-teman semuanya baik kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9. Itu nanti informasi berikutnya akan saya sampaikan melalui wali kelas teman-teman semuanya. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan untuk acara kita yang ketiga. Ini acara yang sangat penting dan juga minta tolong jangan sampai teman-teman tertinggal informasi. Di mana informasi ini berkaitan dengan pelaksanaan PTS dan juga pelaksanaan PAS. Andaikan nanti ada dari peserta semuanya yang ingin bertanya atau mungkin menanyakan sesuatu hal, nanti boleh untuk ditanyakan kepada narasumber yang akan memberikan penjelasan tentang pelaksanaan PTS dan PAS. Kepada Bapak Sugianto Limbong, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Septi atas waktu yang diberikan kepada saya. Suara saya kedengaran nggak sih Pak? Suaranya terdengar Pak Sugi. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak yang terkasih. Oh, Pak Sugi, sebentar Pak Sugi. Saya coba konekin untuk sound yang di aula biar bisa mendengar suara Pak Sugi. Baik Pak. Baik. Coba Pak Sugi bisa tes suara. Tes 1. Jelas Pak? Pak Septi, masuk? Kalau nggak pakai HP aja. Sebentar Pak Sugi ya. Ya, siap. Cek. Cek. Baiklah, bisa Pak Sugi. Saya mulai Pak, bisa? Pak Septi, saya mulai? Dah, baik. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan juga seluruh peserta didik yang terkasih. Pada siang hari ini saya meminta waktunya sebentar untuk saya menyampaikan informasi berkaitan dengan penilaian tengah semester 2 dan juga nanti penilaian akhir semester 2 untuk kelas 9. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan supaya nanti proses PTS dan PAS kita boleh berjalan dengan baik. Saya mohon izin berbagi layar kepada kita semua. Oke. Ya, di sini saya akan menyampaikan beberapa teknis dalam pelaksanaan PTS dan juga PAS kepada kita semuanya. Mohon seluruh peserta didik kami memperhatikan, nanti di akhir sesi saya akan mengajak Anda untuk trial ya.
untuk trial aplikasinya dan juga trial classroom kita supaya nanti hari Senin mulainya boleh berjalan dengan baik. Langsung saja saya ke intinya. Untuk PTS 2 dan PS 2, anak-anak kita akan memulai di hari Senin. Mohon anak-anak nanti mempersiapkan diri dengan baik, terkhusus mengenai gawai ya, gawainya dan juga internetnya, agar diupayakan itu nanti semuanya dalam kondisi baik dan prima. Kalau Anda misalnya di rumah menggunakan WiFi, pastikan itu WiFi-nya dalam kondisi stabil. Jika nanti Anda dalam kondisi tidak stabil, nanti akan membuat Anda menemukan masalah dalam mengakses ataupun mengerjakan soal-soalnya. Saya mulai, informasi yang sampaikan di sini adalah yang pertama, nanti seluruh peserta didik itu wajib mengikuti virtual meet dengan wali kelas. Dalam hal ini boleh dikatakan perwalian. Di sini nanti Anda bertemu dengan wali kelasnya. Ritual nanti yang Anda kerjakan itu di pagi-pagi, anak-anak di jam pertama nanti ya Anda mengisi daftar hadir dulu. Isikan daftar hadir untuk jam pertama di pukul 7.30 ini. Kemudian di sini juga nanti Anda mempersiapkan diri. Jadi nanti karena ini berlangsung agak sedikit lama ya, katakanlah 90 menit ya, supaya kamu tidak terganggu, diharapkan nanti di pagi hari anak-anak boleh sarapan dulu. Memang nanti di pukul 9.30 kamu ada break ya. Tapi supaya kamu tidak terganggu, upayakan kamu sarapan aja sebelum mengikuti penilaian tengah semester dan juga PAS ini. Mudah-mudahan nanti Anda benar-benar mengikuti ini supaya nanti tidak terganggu. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah setiap hari selama PTS dan PAS, anak-anak diwajibkan untuk mengikuti virtual meet, open cam loh. Ya, diharapkan open cam. Nanti jika Anda tidak open cam, nanti wali kelas akan membuat suatu tindakan kepada Anda. Ya ini. Kemudian nanti anak-anak yang kedua adalah ini wajib hukumnya mengisi daftar hadir sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diujikan. Tidak ada yang rapel, nah. Contoh nanti di hari Senin kelas 7A misalnya menemukan matematika dan PPKN. Anda isi itu sekaligus. Itu jangan ya, kamu isi per mata pelajaran aja. Contoh nanti jam pertama matematika, jam kedua PPKN. Jam pertama itu dimulai pukul 8, maka sebelum pukul 8 kamu isi. Kemudian jam kedua adalah pukul 10, sebelum pukul 10 kamu isi. Dalam artian sebelum pukul 10, jangan jam 7-nya kamu isi. Jam setengah 10 gitu ya. Setelah Anda mengerjakan jam pertama, baru Anda mengisi daftar hadir jam kedua. Sekali lagi, jangan dirapel. Nah, isi dia sesuai dengan waktunya, isi dia sesuai dengan mata pelajarannya. Supaya nanti kamu tidak diburu-buru wali kelasmu ya, diulang suruh mengulang dan sebagainya nanti. Ya ini yang kedua. Yang ketiga adalah ini yang terbaru anak-anak, bahwa nanti selama Anda PTS PAS, Anda semua berada dalam Zoom. Ya, upayakan nanti kamera Anda open cam. Jikalau nanti misalnya Anda menggunakan HP, Anda mungkin tidak punya gawai ya. Dan kami sangat mengharapkan Anda kalau mengerjakan soal, kalau boleh yang menggunakan 2 gawai. Satu mengerjakan soal, satu lagi adalah melihat wajah kamu. Kami ingin memastikan bahwa Anda benar-benar mengerjakan soal dengan baik dan tidak ada makhluk-makhluk lain di sekitarnya ataupun nanti sumber-sumber belajar yang lain di sekitarnya. Kami sangat mengupayakan Anda mengerjakan soal PTS dan PAS ini dalam kondisi jujur ya. Tidak ada makhluk-makhluk ataupun ada bantuan-bantuan di sekeliling Anda. Maka kami mengharapkan selama ini, selama Anda mengikuti PTS dan PAS, Anda berada dalam virtual ataupun dalam Zoom. Kecuali nanti Anda minta izin, misalnya Pak, izin ke toilet, Anda boleh meninggalkan. Ya teman-teman ya, ini yang terbaru, ini yang kami harapkan untuk diikuti. Yang berikutnya adalah, setiap Anda mengisi daftar hadir atau nanti mengerjakan soal itu teman-teman, tolong kamu kirimkan foto atau foto diri atau swafoto ya, selfie. Wajib menggunakan timestamp. Takutnya nanti kalau tidak menggunakan timestamp, Anda foto cuma hari, katakanlah hari Senin doang ya, itu sampai Senin sampai Jumat itu. Jangan begitu teman-teman. Anda menggunakan timestamp untuk memfoto diri Anda, boleh dibantu mungkin anggota keluarga di rumah ya, kalau ada, kalau enggak ada, selfie aja. Ya, pastikan Anda kelihatan dengan benar. Jangan nanti mengirim foto seperti ini. Mohon maaf kalau saya menggunakan tampang Anda ya. Ini kayak, maaf nih, kayak suster ngesot, saya nggak tahu siapa ini. Ya, ini tidak direkomendasikan teman-teman. Apalagi ini, setahu saya murid Budi Mulia tidak pernah menerima murid yang ujungnya laptop seperti ini ya. Ya, kami menerima murid itu ya manusia, bukan laptop. Di foto laptop.
Coba ini apaan? Ya, jadi ini pun nak, yang kalau ketemu begini jidatnya doang ya. Alamak, ngeri kali gitu ya. Kalau boleh teman-teman seperti ini, kalaupun separah-parahnya Anda mau selfie ya begini aja. Kelihatan Anda mengerjakan atau kelihatan kamu bahwa ini adalah kamu gitu. Ya, teman-teman, ini cara yang direkomendasikan. Kalaupun tidak seperti ini, pas foto ada orang di rumah misalnya ya, ada orang di rumah, suruh aja foto Anda berdiri atau mengerjakan soal dari samping atau dari depan. Ini yang dikirimkan, jangan yang seperti ini terlalu keren menurut saya tidak mengenal. Saking ini apanya, saya malah takut nanti melihat ini siapa ini. Ya, jadi ini kira-kira foto yang direkomendasikan. Ini contoh foto yang tidak direkomendasikan. Ya, mohon diikuti. Nanti kalau tidak seperti ini, nanti wali kelas akan memburu Anda. Kirim ulang fotonya gitu. Kemudian, setiap siswa wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Kalau Senin menggunakan putih biru, ya putih biru. Jangan pula nanti Senin menggunakan batik ya. Batik kotak-kotak. Itu seragam mana pula yang dipakai ya teman-teman. Ya, jadi tolong nanti setiap siswa wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Yang berikutnya, petunjuk mengerjakan PTS 2 ataupun PAS 2 ini dan daftar hadir dan semuanya informasi berkaitan dengan PTS dan PAS, teman-teman lihat di Classroom. Bagaimana cara Anda mengerjakan itu nanti lihat di Classroom. Nanti di setiap postingan soal ataupun nanti link soalnya itu nanti ada petunjuknya. Anda ikuti aja, mudah-mudahan kamu tidak ada masalah dan Anda langsung bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang berikutnya adalah untuk mengisi daftar hadir ataupun mengerjakan soal PTS dan PAS, ini wajib mengisi data dengan yang sebenarnya. Contoh, namanya adalah Sugianto Limbong. S-nya huruf besar Sugianto. L-nya huruf besar Limbong, Sugianto Limbong. Dan tanggalnya pun sesuai dengan itu, dan nomor pesertanya pun sesuai dengan nomor pesertanya. Jangan ada membuat nanti namanya Sugianto Limbong, dibikin Sugi, nggak kenal saya Sugi. Ya, supaya nanti gurumu nanti tidak repot lah untuk memberikan kamu nilai. Ya, mohon bantuannya, sekali lagi, supaya kamu tidak didapatkan ini, tolong mengisi data dengan yang sebenarnya. Jangan menggunakan data orang lain. Kamu misalnya pengen nyuri-nyuri lihat soal gitu ya, kamu isi data teman kamu. Kasihan ya teman-teman, jadi tolong gunakan data kamu aja. Kalau sempat ketahuan itu nanti mungkin nanti Anda didiskualifikasi nanti dalam mengerjakan soal PTS ini. Sekali lagi, untuk mengisi daftar hadir dan mengerjakan soal diharapkan siswa semuanya menggunakan data yang sebenarnya. Jadi ya. Yang berikutnya adalah ini penting nak dalam hal efisiensi waktu. Untuk pengerjaan PTS itu kelas 7 kelas 8 Anda diberikan waktu 75 menit. Jadwal yang sebenarnya lihat di Classroom. Kalau tadi mungkin wali Classroom sudah memberikan jadwal ya, itu ada dari jam 8 sampai pukul 9.30 ya, yang pertama ya, itu untuk kelas 9. Untuk kelas 78 Anda hanya 75 menit. Ya. Jadi teman-teman ini tolong diperhatikan untuk efisiensi waktu dalam penggunaan waktu seperti ini. Kelas 78 hanya 75 menit dan kelas 9 ada 90 menit. Jika Anda nanti berleha-leha menggunakan waktu, nanti susulan ya, langsung saya putus, saya nggak mau buka. Nanti Anda berhadapan dengan komputer. Terlambat nanti 1 detik langsung tutup itu. Ya, sekali lagi tolong dipergunakan waktu. Jika sudah muncul soalnya jam 8, ya langsung kerjakan aja. Ya, ini dia untuk menjadi perhatian kita semuanya dalam hal penggunaan waktu. Diharapkan siswa semuanya menggunakan waktu dengan baik, dengan sangat efisiensi ya, supaya nanti kamu tidak dipermasalahkan lagi dengan waktu seperti ini. Selama ini mungkin Anda tidur bangunnya jam 9, mengerjakan soal setengah jam gitu doang ya. Enak aja itu ya. Jadi nanti jam 8 dimulai, Anda hadir setengah 8 sudah harus pertemuan dengan wali kelasnya. Oke. Kemudian setiap siswa diwajibkan untuk menjaga kejujuran dalam menyelesaikan PTS dan PAS. Seperti saya katakan tadi, kalau bisa diharapkan ya, kalau bisa tolong Anda menggunakan 2 gawai yang memungkinkan bahwa kami lihat dalam mengerjakan soalnya. Nanti kamu akan diawasi oleh wali kelasnya. Di awal tadi saya mengatakan bahwa dalam mengerjakan soal PTS itu dan PAS itu Anda harus berada dalam virtual meet atau dalam Zoom yang kita gunakan. Ya, anak-anak tolong diperhatikan ini, diharapkan Anda jujur lah. Buat apa nilai kamu 100 tapi kamu nyontek? Itu sama dengan apa ya? Berdosa kamu. Tadi kita sudah mempelajari atau sudah mendengarkan firman itu ya, pergunakan aja apa yang kamu punya, nak.
Itu namanya nanti membunuh karaktermu lama-lama. Karaktermu yang jujur jadi terbunuh itu gara-gara kelakuanmu, nak. Suka menyontek itu juga pembunuhan karakter itu. Lama-lama kamu tidak pede bahwa kamu itu adalah bisa, bahwa kamu pintar, kamu nggak pede karena selama ini kamu nyontek gitu. Ya, diharapkan ada gurunya di sebelah kamu itu, nggak ada orang tuamu di sebelahmu, ya kamu kerjakan aja dengan jujur. Jangan nanti ketika nggak ada orang, kamu nyontek, ketika ada orang, kamu nggak nyontek, itu namanya membohongi diri kamu itu, nak. Lama-lama nanti karaktermu yang bagus itu, yang jujur itu jadi terbunuh oleh kelakuanmu sendiri. Ya, kamu tadi sudah mendengar khotbah, membunuh nggak harus dengan menusukkan pisau ke dalam tubuhnya, enggak. Membunuh karakter juga namanya membunuh. Oke, ini yang berikutnya adalah setiap siswa wajib melampirkan screenshot tampilan akhir aplikasi soal. Oke, ada contoh nanti, ini yang saya sampaikan dulu ya, sebentar saya tunjukkan dulu. Kadang-kadang berdebat dengan anak-anak, oh, saya udah kirim kok Pak Sugi, ini buktinya. Mana buktinya gitu ya, saya mau tunjukin dulu. Kita akan melihat dulu contoh yang kadang-kadang diklaim bahwa dia sudah mengerjakan gitu ya. Nih. Sebentar. Maaf Pak, ini ini kan yang punya saya Pak. Ini kan yang kelas saya, dari kelas kami Pak, yang 7A Pak. Emang nggak boleh saya pakai, Jos? Copyright. Lihat teman-teman, jika Anda menemukan bahasa seperti ini, the form daftar hadir penilaian bla 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 is no longer exception response, itu artinya bahwa Anda terlambat waktunya, atau waktunya sudah habis, atau ini memang sudah bukan waktunya Anda mengerjakan. Jadi jangan kamu screenshot ini, nak. Nanti yang kamu kirimkan itu adalah kata terima kasih. Terima kasih sudah mengerjakan PTS bla bla bla. Jawaban Anda sudah disimpan. Jika itu Anda sudah menemukan bahasanya, berarti kamu berhasil. Jika Anda belum mengerjakan dan tiba-tiba menemukan seperti ini kalimat, berarti kamu terlambat mengerjakannya. Anda akan susulan. Sekali lagi, tampilan yang seperti ini, jika Anda menemukannya, Anda terlambat mengerjakan. Oh ya, Pak, saya mau nanya Pak, waktu itu kan ada kan orang yang pernah screenshot, Anda sudah mengerjakannya, kan ada yang kayak gitu tulisannya. Terus masalahnya apa, Jos? Kan misalnya kan ada orang yang udah selesai tuh kerjain, cuman dia tiba-tiba lupa SS, padahal udah SS tulisan Anda sudah mengerjakan, itu kan itu yang sebenarnya lebih diperdebatkan lebih ke situ dibanding yang kayak ginian Pak sebenarnya. Dikirim aja, Jos. Nggak usah banyak komplain. Yang jelas kalau Anda sudah menemukan terima kasih, sudah mengerjakan, berarti kamu sudah mengerjakan. Oke? Ini yang pertama sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan itu diperhatikan. Yang berikutnya adalah, jika Anda mengalami kendala, Anda boleh menyampaikan ke kami panitia. Ke saya boleh, wali kelasmu juga boleh. Nanti mudah-mudahan Anda nanti mendapatkan bala bantuan untuk masalah kamu. Ya, ini kira-kira teknis-teknis pelaksanaan PTS dan PAS. Sebelum saya mengajak Anda untuk simulasi classroom kamu, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan teman-teman, anak-anak? Saya Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Kenapa kelas 7 dan kelas 8 itu dikasih waktu 75 menit, sedangkan kelas 9 90 menit? Ini aku rasa ini seperti berbeda jumlah soalnya. Gimana bisa berbedanya? Kan sebelumnya walaupun sama berbeda pun dulu kan semua jumlah soalnya sama, nggak ada yang beda dulu. Kami di contohnya berbeda, Jos. Kali ini kelas 9 itu 40 plus 5, kelas 78 itu 20 plus 5. Apakah sama waktunya, Jos? Dulu perasaan soalnya itu sama, jumlah soalnya pun juga ikutan sama, waktu sama, jumlah soal juga sama, 40 dan 40. Ya, terima kasih Joshua. Anak-anak begitu ya, beda soalnya maka beda waktunya, begitu. Ada yang lain mengenai teknisnya, nak? Silakan disampaikan. Baik, kalau nggak ada, saya Pak Sugi, sebentar Pak Sugi. Sekarang anak-anak boleh Anda lihat classroom penilaian kamu seperti yang saya tampilkan tadi, yang ini ya. Ini bukan. Ini kelas 7A, silakan kamu lihat dulu kelas 7A. Ini saya kasih tutorial kelas 7A ya. Oresen, kenapa Vincent? Silakan, nak. Permisi Pak, saya mau tanya. Jadi nanti kalau misalnya kita PTS, nah itu kan kita kan juga harus foto diri waktu kita lagi mengerjakan. Ya. Tapi kalau misalnya
kita foto dirinya itu kan harus pakai timestamp kamera kan ya? Ya, Kalau misalnya nggak ada timestamp kamera gimana ya? download. Oh, berarti harus ya? Ya, harus. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Makasih. Ada pertanyaan lain? Pak, saya mau nanya. Silakan, Nak. Kalau misalkan Google Classroom itu kan kemarin Google Classroom ruang maya 8D itu kan, Pak. Nah, kalau ruang maya itu kan ada yang gabung pakai akun pribadi sama pakai akun dinas. Itu kita kalau yang gabung pakai akun dinas gabung lagi ke sana, Pak. Ke ruang maya itu pakai akun pribadi. Kalau ke rumah itu akun dinasnya, makanya sekarang saya ngajak ke situ supaya kamu punya gambaran apakah akun bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah biar saya tahu mengambil tindakan. Nah, maka sekarang untuk kelas 8, khusus kelas 8 ya, yang bermasalah kan kelas 8 itu ya. Khusus untuk kelas 8, coba sekarang kamu isi daftar hadir kamu, Nak. Oh, kelas 8 yang mayanya bermasalah, Pak. Akun dinasnya bermasalah dari kemarin. Nggak bisa ngirim apa-apa, kayak upload foto gitu nggak bisa. Coba dulu sekarang, kemarin saya udah lapor ke teknisinya. Dicoba dulu, Nak. Jadi barusan saya udah coba, Pak. Kita nggak bisa ya? Not submit, iya tulisannya gitu. Oke, kalau begitu nanti saya tindakan. Kalau mengisi daftar hadir gimana, Nak? Paling tadi aku masuk lagi pakai akun pribadi sih, Pak. Enggak, di situ kan ada daftar hadir tuh. Itu gimana? Bisa dibuka nggak? Yang foto tadi aku kirim pakai akun pribadi bisa, tapi kalau akun dinas nggak bisa, Pak. Maksud saya gini, ini kan ada daftar hadir nih ke 8 nih. Ini kamu bisa klik nggak ini? Akses nggak? Bentar ya. Yang tadi kan kamu upload nggak berhasil. Yang ini aja, ini kan Google Form bukan upload. Nah, itu saya. Google Form bisa, Pak. Nah, coba isi dulu. Kelas 7, 8, 9 sekarang coba dulu, Nak. Lihat di Classroom penilaian itu ada link daftar hadir. Sekarang kamu isi, Nak. Buatkan mata pelajarannya simulasi ya. Mata pelajaran simulasi dibuatkan, Nak. Kelas 7, 8, 9 silakan mengisi daftar hadir dulu sekarang. Buatkan mata pelajarannya simulasi. Ada masalah? Ada, Pak. Di nomor absen, Pak, ada dosa diisi. Nomor absen? Ada kodenya, Pak. Itu ada kodenya sebenarnya. Cuma kau udah dikirim di grup itu kodenya apa? Dikirim di grup perwalian sebenarnya. Terus nggak bisa? Bisa kok, saya udah coba input itu mau. Itu mau. Saya salah isi, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, silakan, Nak. Silakan lihat nomornya, nomor pesertanya, Nak. Kenapa, Rehan? Enggak, Pak. Enggak ada masalah, Pak. Siap, oke. Tujuh, 8, 9, silakan diisi. Submit ya, Pak. Bisa itu, di submit bisa, Pak. Oke. Berarti kelas 8 doang, berarti ngirim foto nggak bisa ya? Pak Sugi, saya sudah isi nama saya sesuai tapi nggak bisa, Pak. Iya, Pak. Kenneth juga, Pak. Kenneth ya? Kenneth, Pak. Udah kan biasanya kan kayak pakai nama lengkap saya yang udah dari di daftar hadirnya. Kenneth Leonel Nugroho nggak bisa, Pak. Kan dan terus udah saya ulangi juga dengan yang Kenneth-nya nggak ada H-nya kan, Pak, yang biasanya juga nggak bisa. Oh, sebentar saya dulu. Kenneth kelas 7 berapa tuh, Nak? 7A nomor 23. Nama kamu benar kayak ini? Bentar, Pak. Kenneth Lionel Nugroho. Iya, Pak, begitu, Pak. Nggak ada yang aneh kan? Nggak ada yang salah huruf kan? Bentar. Pak, saya mau nanya nih, Pak. Iya, Pak, bener sih, Pak. Bener sih, Pak. Tapi kok tadi nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Sebentar.
Saya Oh, bisa. sudah bisa, Pak. Udah bisa, Pak. Udah bisa, Pak. Oh, berarti kurang berdoa kami itu kan ya. Doa dulu loh. Iya, Pak. Error nih, Pak. Ada lagi yang lain? Paling autocorrectnya saya, Pak, ditambahin spasi. Jadi harus backspace dulu. Ada spasi? Ditambahin spasi, Pak. Ditambahin spasi sama keyboardnya sendiri. Oh, oke. Jadi nggak bisa karena kirim. Udah, terima kasih ya, Pak. Oke. Ada yang lain, Nak? Silakan tanyakan, Nak. Saya nggak bisa, Pak. Padahal namanya udah sesuai, Pak. Felicia bukan? Iya, Felicia Christine, Pak. Ada yang salah dengan nama kamu ini, Nak? Lihat dulu yang di layar kamu. Tidak ada, Pak. Sudah sesuai, Pak. Lihat dulu yang di keyboard kamu itu ada tambah spasi enggak? Bentar. Pak Sugi, Ya. itu untuk yang kelas 8 itu kalau misalkan untuk mengisi Google Form itu bisa untuk submit. Akan tetapi bila mana itu upload foto, itu tuh nggak bisa. Nggak bisa ya. Baik. Terima kasih, Nak Felicia. Bapak Ibu, untuk wali kelas 8, supaya tidak bermasalah ya, mohon dibantu saya. Tolong dong dikirimkan kode classroom penilaian untuk anak-anak kelas 8 agar mereka masuk menggunakan akun pribadi aja. Bapak Ibu, wali kelas 8 mohon bantuannya, classroom untuk penilaian itu dikirimkan ke kelas masing-masing agar anak-anak kita itu masuk menggunakan akun pribadi. Nanti akun yang dinas itu akan saya remove dari sana. Mohon bantuannya Bapak Ibu ya, terima kasih. Felicia Christine belum bisa ya, Nak? Bisa ya, Pak. Sudah Gimana, bisa, Felicia? Pak. Terima kasih, Pak. Udah bisa, Felis? Sudah bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, punya saya juga sudah bisa ya, Pak. Oke, Mia, thank you. Bapak Ibu wali kelas 8 mohon bantuannya agar anak kita dibantu untuk bergabung di classroom penilaiannya. Anak-anak kelas 8, jika Anda sudah bergabung di kelas penilaian, silakan kamu cek upload foto ya, mau foto apa, mau foto selfie, terserah ya, di kolom yang sudah saya buatkan atau penugasan yang saya buatkan di situ. Bapak Ibu kelas 7, kelas 9, dan kelas 8 boleh mengecek siapa-siapa nama-nama anak kita yang belum mengisi daftar hadir ya di drive bersama ini. Silakan dilihat. Pak Sugi, Ya. ini anak saya atas nama Ignatius Devin Alisanto. Nomor pesertanya salah katanya, sudah dimasukkan berkali-kali. Udah benar Pak nomor pesertanya, tapi pas mau isapin dia ngulang lagi. Google Form-nya ngulang lagi. Ini kan saya masukin nomor peserta, kan nomor pesertanya udah benar. Terus pas saya mau submit dia ngulang lagi gitu, ulang-ulang. Namanya siapa tadi? Ignatius Devin Alisanto. Aduh, suaranya bergema. Coba diulang. Ignatius Devin Alisanto 9B. Ini nggak bisa Nah, masuk itu. tahun ini. Masuk, itu sudah benar. Tapi ketika disubmit, dia dikembalikan ke layar utama lagi. Oh, berarti masalah di gawainya, Bu. Ya, jaringannya ya berarti ya? Ya, masalah di gawainya. Oke, terima kasih Pak Sugi. Masih ada anak-anak? Pertanyaan?
Ini kelas 7 di kok belum ada yang ngisi apa rumus yang sama ya? Udah ada ya 7D? Oke, nanti saya lihat ya 7D ini kayak salah nomor atau gimana ini nanti saya lihat dulu. 7D. Oke, terima kasih. Kak Sugi, Ya, itu teman saya ada yang nggak sengaja ke lift GC ruang mayanya, Pak. Kode 7 dia punya ruang GC mayanya apa ya, Pak? kamu Pak Gunawan ada nggak Pak Gun? Pak Gunawan, minta nanti ke wali kelasmu ya, Rahel ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Dok. Masih ada anak pertanyaan atau permasalahan yang ditemukan di sini, Nak? Monggo, tanyakan. Yang diisi mata pelajaran simulasi, ada pula bahasa Inggris. Iya, tiba-tiba ada tulisan bahasa Inggris. Simulasi ya, anak-anak, bukan bahasa Inggris. Sekarang kan uji coba, bukan. Oke. Mungkin mereka tidak mendengar. Jalan ya, terima kasih yang sudah mencoba ini. Kelas 9. Oke. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada masalah. Anda sudah trial di sini. Dan ini masuk berhasil ya, berarti nggak ada masalah. Tinggal nanti kelas 8 yang mau saya lihat. Kelas 8, apakah Anda sudah mencoba foto, Nak? Kelas 8. Baru 1. Oke. Oh, bergabungnya baru sedikit ya. Mungkin saya lelah ini. Bapak Ibu wali kelas 8 mohon bantuannya untuk memberikan kode classroom penilaian kepada anak-anak kita kelas 8 agar mereka boleh mengakses ataupun nanti mereka bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik saat PTS ini. Ini belum ada bergabung malah kelas 8A ini. 8A, ada masalah nggak, Nak? Wali kelas sudah memberikan kodenya belum? 8A. Pak, maaf Pak, itu apaan tuh tulisan Invite Guardians? Tulisannya apa itu Invite Guardians? Itu namanya ya, invite wali kelasnya, orang tuanya atau walinya. Pak, yang akun dinas dikeluarin aja ya, Pak? Ya, nanti saya ngeluarin atau kamu juga enroll boleh, Nak. Untuk kelas 8 doang ya, kelas 9 enggak. Oke, anak-anak ada masalah? Mudah-mudahan nggak ada ya. Sekali lagi Bapak Ibu, wali kelas 8 mohon memberikan kode classroom-nya itu kepada anak-anak kita yang kelas 8 agar mereka di hari Senin bisa mengumpulkan foto mereka, mengumpulkan hal-hal yang lain nanti yang berkaitan dengan penilaian itu di classroom penilaian. Oke. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya sudahi informasi dari saya sampai di sini. Nanti Bapak Ibu mohon sebentar, gimana ya setelah ini pulang, ada pula orang tua di luar sana ya. Sebaiknya gimana nih Pak Sekti ini?
Tangan mereka aja, Pak. Saya kembalikan Pak Septi, silakan Pak. Pak Septian, saya kembalikan Pak. Baiklah, terima kasih banyak Pak Sugi yang sudah memberikan pengarahan khususnya untuk pelaksanaan PTS untuk kelas 7 dan kelas 8 serta pelaksanaan PAS untuk kelas 9. Karena ini sesuatu hal yang sangat penting, mohon nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi, silahkan untuk seluruh siswa untuk segera masuk nanti ya, setidaknya langsung masuk ke GC. Mohon untuk di situ kalau ada tampilan untuk uji coba upload foto dan lain sebagainya, silahkan itu untuk bisa dicoba. Andaikan nanti ada kendala, langsung disampaikan kepada wali kelas masing-masing sehingga wali kelas bisa menyampaikan kepada Pak Sugianto. Itu tadi sudah disampaikan segala sesuatu halnya. Semoga nanti dalam pelaksanaan PTS ataupun PAS dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan sekarang sudah waktunya kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita semua dapatkan, mulai dari pembelajaran hingga seluruh rangkaian acara yang kita laksanakan hari ini, semoga dapat berbuah dengan baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita semua bersatu di dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang, Tuhan Allah yang penuh kasih, puji dan syukur kami semua haturkan atas segala kebaikan-Mu. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan rahmat berkat-Mu kepada kami di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, karena sepanjang hari sampai dengan siang hari ini, Engkau mengizinkan kami untuk dapat melaksanakan semua aktivitas kami dengan sebaik-baiknya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pembelajaran, kami akan pulang sekolah, khususnya juga untuk putra-putri kami yang melaksanakan PTM. Hadirlah Engkau untuk selalu memberikan berkat dalam kehidupan mereka semuanya. Semoga dalam perjalanan tidak terjadi satu halangan pun, sehingga dapat sampai di rumah, dapat sampai ke tempat tujuan dengan keadaan yang baik. Dan kami juga mohon berkat-Mu Tuhan, semoga dalam pelaksanaan PTS atau PAS untuk kelas 9, semuanya dapat berjalan dengan lancar, sehingga setiap siswa dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Kami percaya, tanpa bantuan-Mu, tanpa penyertaan-Mu, kami tidak akan mampu melaksanakan itu semuanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, hadirlah selalu di dalam kehidupan kami untuk selalu mendampingi di dalam kehidupan kami ini. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan akan kami satukan dengan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih Bapak Ibu Guru wali kelas, Bapak Ibu Guru karyawan yang sudah mendampingi putra-putri semuanya. Sekarang silahkan diizinkan untuk yang berada di Zoom untuk meninggalkan Zoom, yang berada di kelas masing-masing nanti menunggu informasi dari tata usaha untuk siapa yang meninggalkan kelas terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya mohon maaf andaikan ada salah kata ataupun ada sesuatu hal yang kurang dari pembawaan saya pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik Pak, terima kasih Pak, sampai jumpa Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak, makasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Semuanya. Pak, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, Ken sama Marcella sama siapa tadi? Natali, tunggu dulu sebentar. Terima kasih Pak, siang Ya. Pak. Terima kasih semuanya. Yang lihat Udah nanti bantuin deh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, saya tutup ya. Terima kasih semuanya.